You must not doubt yourself. Now is time to attack. Constantine says, these are my people. I'm not going to leave them. If this is to be the end of the Roman Empire, I will die defending it. Turki Utsmani adalah kekuasaan yang berdiri selama 600 tahun. Selama berkuasa, kesultanan ini dipimpin oleh sebanyak 36 sultan dengan corak kepemimpinan yang berbeda-beda. Awal mula berdirinya kesultanan ini setelah orang Turki Oghuz yang dipimpin oleh Ertugrul mengabdikan dirinya pada Kesultanan Turki Saljuk yang pada waktu saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin II. Bentuk pengabdian Ertugrul kepada Sultan Alauddin II adalah dengan membantunya melawan Romawi Timur atau Bizantium. Berkat bantuan Ertugrul, Sultan Alauddin II meraih kemenangannya dan menghadiahkan sebidang tanah kepada mereka di wilayah Asia Kecil dekat dengan Bizantium. Sebidang tanah inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Turki Utsmani. Setelah Ertugrul wafat, anaknya bernama Osman menggantikan perannya. Osman juga banyak membantu Sultan Alauddin II dengan bukti keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang lokasinya berdekatan dengan kota Bursa. Pada tahun 1300 Masehi, pasukan Mongol datang menyerang dinasti Saljuk dan Sultan Alauddin II terbunuh. Kemudian, wilayah yang berada di naungan kekuasaan Saljuk mulai terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Untuk itu, Osman juga mendeklarasikan kemerdekaan atas wilayah didudukinya. Semenjak itu, kekuasaan Turki Utsmani resmi didirikan dengan penguasa pertamanya Osman bin Ertugrul atau Osman I. Selama periode pemerintahannya, dia berhasil mengembangkan kekuasaannya hingga ke Eropa Timur, Asia Kecil, Asia Barat, dan Afrika Utara. Pada masa pemerintahan Sultan Murad I, dia melanjutkan ekspansinya ke Eropa dan berhasil menaklukkan Adrianopel. Karena Turki Utsmani secara agresif dalam melakukan ekspansi, untuk itu kerajaan-kerajaan Balkan merasa terancam sehingga Paus Urban V mengajak raja-raja Eropa bersekutu untuk mengalahkan pasukan Turki Utsmani. Lalu, pasukan ini dipimpin oleh Sigismund Raja Hongaria. Sayangnya, Turki Utsmani berhasil mengalahkan pasukan Eropa di bawah kepemimpinan Bayezid I yang menggantikan Murad I. Kemudian pada masa Bayezid I, ia melanjutkan ekspansinya ke Konstantinopel, lalu pasukannya bertemu dengan tentara Timur Leng yang pada waktu saat itu sedang menyerbu wilayah Asia Kecil. Terjadilah pertempuran antara pasukan Turki Utsmani dan tentara Timur Leng yang mengakibatkan kekalahan bagi Turki Utsmani. Pertempuran ini terjadi di Ankara di tahun 1402 Masehi. Semenjak saat itu, Turki Utsmani menghentikan ekspansinya dan berada di bawah kekuasaan Mongol. Setelah itu, timbullah gejolak perebutan kekuasaan di Turki Utsmani yang terjadi selama 10 tahun. Sultan Mehmed I berhasil naik menjadi Sultan Turki Utsmani yang sah. Pada masanya, ia mulai melakukan perbaikan dan menyatukan kembali kekuasaan Turki Utsmani seperti sedia kala. Pada tahun 1405 Masehi, Timur Leng wafat dan situasi ini dimanfaatkan oleh Turki Utsmani untuk lepas dari cengkraman kekuasaan Mongol. Usaha yang dilakukan Mehmed I seperti meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Lalu usahanya ini dilanjutkan oleh anaknya Sultan Murad II. Setelah situasi sudah mulai kondusif, Murad II mewariskan kekuasaannya ke anaknya, yakni Sultan Muhammad II atau yang lebih dikenal dengan julukan Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel terjadi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II. Pengepungan yang terjadi selama beberapa bulan dan pada akhirnya pasukan Turki Utsmani berhasil membobol benteng pertahanan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Penaklukan ini sebagai tanda berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur. Lalu Sultan Muhammad II juga memindahkan ibu kota Turki Utsmani dari Adrianopel ke Konstantinopel. Tindakan yang dilakukan oleh Muhammad II ini membuka jalan bagi perubahan besar dalam sejarah politik, budaya, dan agama di wilayah tersebut, serta memperluas pengaruh Utsmani. Berlanjut pada masa Salim I, ia menaklukkan dinasti Mamluk yang pada waktu itu berkuasa di Mesir. Selain itu, ia juga berhasil melawan Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil III yang berkedudukan di Mesir dan membawanya ke Istanbul. Setibanya di Istanbul, Al-Mutawakkil III menyerahkan perlambangan kekhalifahan. Dengan begitu, proses transisi kekhalifahan dari Abbasiyah Mamluk ke Turki dilakukan secara seremoni pada 1517 Masehi. Salim I merupakan khalifah pertama di kekuasaan Turki Utsmani. Berlanjut pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I yang diberi gelar Al-Kanuni karena berhasil membentuk undang-undang yang mengatur masyarakat. Orang-orang barat memberikan julukan kepada Sulaiman I yakni The Magnificent atau Sulaiman yang Agung. Sulaiman adalah penguasa yang cakap secara militer, politik, dan hukum. Di bawah kekuasaannya, kekuasaan Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya. Namun,
Melihat dari sultan-sultan yang memimpin Turki Utsmani setelah kepemimpinan Sultan Sulaiman I, terdapat banyak kegagalan yang mengakibatkan kemunduran bagi Turki Utsmani itu sendiri, seperti Perang Lepanto pada 1571 Masehi. Saat itu Turki Utsmani ingin menaklukkan Pulau Venesia, tetapi kalah dari pasukan Kristen Holy Week. Lalu, Perang Balkan yang memaksa Turki Utsmani untuk meninggalkan Makedonia karena kalah dari sekutu Serbia, Montenegro, Bulgaria, dan Yunani. Selanjutnya, Turki Utsmani juga ikut andil dalam Perang Dunia I. Akibat kekalahan tersebut membawa Turki Utsmani ke dalam perjanjian Sevres yang ditandatangani oleh sekutu yaitu Prancis, Inggris, Italia, dan juga Kekaisaran Turki Utsmani pada 10 Agustus 1920. Perjanjian ini mengikuti berakhirnya Perang Dunia I dan berupaya untuk mengatur kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya masuk ke dalam Kesultanan Utsmaniyah, yang pada akhirnya kekuasaan Sultan Mehmed VI harus digulingkan dan adanya perang kemerdekaan yang dipimpin oleh Mustafa Kemal untuk mempertahankan wilayah Anatolia. Perang ini mengakibatkan wilayah Turki akhirnya menjadi negara republik. Berikut ada dimensi-dimensi. Pada dimensi politik yang pertama dipengaruhi oleh visi dinasti, yaitu sebagai pelaku ekspansi atau futuhat Islam untuk melakukan pembebasan wilayah-wilayah baru. Yang kedua, kekuatan politik yang ada dalam karisma Sultan-Sultan Utsmani juga sangat mendukung. Sultan Utsmani tidak hanya sekedar khalifah, tetapi sebagai panglima tertinggi militer. Pada dimensi ekonomi, yang pertama, keberhasilan dalam penaklukan Konstantinopel membuat Turki memegang alur perekonomian di bawah kendalinya dan menjadikan Istanbul sebagai pusat perdagangan penting yang menghubungkan Eropa dan Asia melalui jalur perdagangan. Pada dimensi sosial, yang pertama, penaklukan Konstantinopel memberikan banyak dampak sosial, di antaranya migrasi besar-besaran dari penduduk dan banyak orang Kristen Ortodoks melarikan diri atau dikonversi ke Islam. Perubahan identitas kota dan masyarakat Konstantinopel dari yang awalnya berorientasi ke Eropa menjadi ke budaya Turki. Perpindahan ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan antara timur dan barat. Pada dimensi budaya, yang pertama muncul penyair terkenal bernama Nafi yang menghasilkan karya-karya sastra kaside dan mendapatkan tempat di hati para sultan. Yang kedua, Turki Utsmani juga melahirkan dua tokoh terkemuka dalam bidang sastra prosa, yakni Katip Çelebi dan Evliya Çelebi. Tetapi Katip Çelebi yang paling terkenal, yang mengeluarkan karya buku bergambar Kasyaf Al-Zunun fi Asma'i Al-Kutub wa Al-Funun. Yang ketiga, Turki Utsmani juga berkembang dalam seni arsitektur Islam seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, lalu ada Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansyari. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh para aktor, yaitu yang pertama, penaklukan Konstantinopel yang merupakan tantangan terbesar karena membutuhkan waktu selama hampir 2 bulan. Yang kedua, pengembangan pemikiran politik berfokus pada kekuatan militer sehingga membutuhkan cukup uang untuk membiayai ekspedisi militer dan aparatur baru. Yang ketiga, pada saat menyatukan kekuasaan di wilayah Bizantium, terdapat perlawanan dari Kekaisaran Bizantium. Mereka tidak bersedia menyerahkan wilayahnya tanpa perlawanan. Keempat, penaklukan dinasti Mamluk ada kendala pada geografis karena dinasti Mamluk terletak di wilayah yang sulit diakses dan harus melintasi gunung pasir untuk mencapainya. Yang kelima, Ottoman sempat kesulitan dalam membiayai kampanye militer mereka untuk melawan Mamluk. Keenam, secara militer, tentara Mamluk dikenal dengan kavaleri dan pemanahnya yang terampil. Ini merupakan ancaman yang signifikan bagi pasukan Ottoman. Yang ketujuh, wilayah kekuasaan yang sangat luas menimbulkan tantangan dalam hal administrasi dan pengelolaan wilayah yang besar. Kedelapan, para pemimpin yang kurang terlibat langsung dalam persoalan administrasi negara dan peperangan melawan musuh. Terakhir, masalah suksesi dan perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Selanjutnya, ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu yang pertama, persiapan persenjataan dan angkatan laut. Kedua, pendirian Rumeli Hisar. Ketiga, pengepungan 9 bulan. 4, berfokus pada ekspansi ke timur. 5, memperkuat militer dan menjadikannya peran penting. 6, menangkap Khalifah Abbasiyah dan mengambil alih posisi untuk meningkatkan otoritas dan pengaruhnya. 7, memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif. Dan 8, menunjukkan gubernur yang loyal dan menetapkan birokrasi yang efisien. Terakhir, menetapkan aturan suksesi yang jelas untuk menghindari konflik di antara putra-putranya dalam perebutan kekuasaan. Prospek keberhasilan Turki Utsmani itu dapat dilihat dari kekuatan militer Islam yang diorganisir dengan baik dan teratur, dan juga kecerdasan dalam membuat taktik dari setiap sultan yang ada dalam menaklukkan wilayah ini itu berhasil. Seperti contoh saat Ertugrul mendapatkan sebidang tanah di Asia Kecil sebagai hadiah dari kemenangannya melawan Bizantium. Lalu ada Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang saat itu menjadi ibu kota kerajaan Romawi pada tahun 1453. Lalu ada Sultan Salim I yang berhasil menaklukkan dinasti Mamluk yang berada di Mesir, dan Sultan Sulaiman I yang berhasil membuat undang-undang tata negara. Setelah kepemimpinan Sultan Sulaiman I, terdapat banyak kegagalan yang mengakibatkan kemunduran bagi Turki Utsmani itu sendiri, seperti Perang Lepanto pada tahun 1571 Masehi, lalu ada Perang Balkan pada 1913. Lalu Turki juga ikut andil dalam Perang Dunia I dan mengalami kekalahan.
Akibat kekalahan tersebut membawa Turki Utsmani ke dalam perjanjian Sèvres yang ditandatangani antara sekutu, yakni Prancis, Inggris, dan Italia. Kontribusi positif yang didapatkan dari kepemimpinan Ottoman untuk dunia. Yang pertama, saat merebut kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel ditaklukkan dengan 100.000 pasukan dan meriam canggih di masa itu. Kedua, ada salah satu bangunan yang terbaik, yakni Hagia Sophia. Itu merupakan salah satu warisan arsitektur terbaik di Istanbul. Ketiga, Masjid Raya Sulaiman terletak di dalam distrik Fatih yang bersejarah di Istanbul di dekat Tanduk Emas Universitas Istanbul dan Grand Bazar. Masjid Raya Sulaiman dianggap sebagai salah satu masjid peninggalan Turki Utsmani yang paling mengesankan. Yang terakhir, Kerajaan Turki Utsmani banyak berjasa, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam ke benua Eropa.